Bab 613. Atau kamu akan mati. Tangan Julian Lewis yang sedang memutar batu manik tiba-tiba berhenti. Dia mencibir, kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu. Arogan. Sangat arogan. Batu Sahid tersenyum. Anak muda. Jangan terlalu arogan. Jumlah anak muda yang mati di tanganku tahun ini sudah lebih dari 10 jari. Mata malas Julian Lewis tiba-tiba memancarkan 2 sinar cahaya. Batu Sahid. Aku akan memberimu 2 pilihan. Yang pertama adalah berlutut di tanah dan mengakuiku sebagai tuan. Yang kedua, mati. Ish. Setelah mendengar ini, semua orang tersentak. Beraninya memprovokasi Batu Sahid seperti ini. Apa tidak takut mati? Batu Sahid tersenyum. Salah satu bawahan Batu Sahid segera meraung. Kamu pikir siapa dirimu? Beraninya di depan kakakku. Tepat ketika dia selesai berbicara, orang bertopeng putih di sebelah Julian Lewis tiba-tiba memelototinya. Dalam sekejap, berubah menjadi listrik. Muncul di depan pria itu. Mengangkat pedangnya. Setelah menarik pedangnya, dia kembali ke sisi Julian Lewis. Gerakannya terlalu cepat. Tidak bisa ditangkap dengan mata telanjang. Di mata semua orang, dia berdiri di sana dan tidak bergerak sama sekali. Hanya melototinya saja. Buk. Kepala bundar jatuh ke tanah. Darah memercik kemana-mana. Dan semua orang di sekitarnya ketakutan. Wajahnya bersimbah darah panas. Tapi adegan berdarah yang mengikutinya membuat semua orang takut. Hanya dengan menatapnya sekali, kepalanya hilang. Yanuar dan Dylan Woods masih terkejut ketika mereka melihatnya untuk kedua kalinya. Ekspresi Batu Sahid menjadi serius dan menghela nafas, pedang yang sangat cepat. Dia adalah salah satu dari sedikit orang di lapangan yang melihat pedang dihunuskan. Berlutut atau mati? Julian Lewis bertanya. Apa sudah bertanya kepada kami? Di saat ini, 2 master binatang mati dan Raja Serigala muncul. Walau Dewa Tarung Dasim sudah mengikuti Nathan. Tetapi dengan adanya 2 master ini Batu Sahid tetap yang terkuat. Bunuh mereka. Julian Lewis memberi perintah. 2 master topeng hitam dan putih menyerang. Raja Serigala dan binatang mati juga bergerak. Kecepatan master topeng putih terlalu cepat. Bahkan lebih cepat dari Raja Serigala yang seperti serigala liar. Keduanya berhadapan. Tiba-tiba muncul banyak noda darah tipis di leher Raja Serigala. Buk. Kemudian, Raja Serigala ambruk dan mati. Master topeng hitam berhadapan langsung dengan binatang mati. Binatang mati meninju dada master topeng hitam. Dan sebaliknya dia juga meninju dada binatang mati. Master bertopeng hitam tidak terjadi apa-apa. Tetapi dada binatang mati itu tiba-tiba meledak terbuka. Dalam sekejap, 2 master terkuat Batu Sahid meninggal. 2 master yang tidak terkalahkan dalam turnamen pertarungan maut menjadi serapu kertas. Ish. Semua orang ketakutan. Termasuk ratusan petarung di belakang Batu Sahid. Semua panik. 2 orang tersebut tidak mampu. Maka mereka juga tidak akan bisa. Hati Batu Sahid terguncang. Dirinya sendiri tidak sanggup menghadapi orang ini. Apa tujuan Anda datang ke South Mantis? Batu Sahid bertanya dengan tenang. Julian Lewis memberi senyum menawan. Aku ingin seluruh South Mantis. Aku mendengar kamu yang terkuat. Jadi aku datang mencarimu dulu. Fiu. Batu Sahid terengah-engah. Meskipun pria ini arogan, tapi dia sangat kuat. Aku akui. Aku bukan lawanmu. Tapi kamu ingin menelan seluruh South Mantis. Itu tidak mungkin. Oh. Julian Lewis tampak penasaran. Karena South Mantis bukanlah tempat untuk membuat onar. Aku sarankan kamu untuk secepat mungkin meninggalkan South Mantis. Atau kamu akan mati. Batu Sahid meyakinkan. Hahaha. Julian Lewis tertawa. Beberapa bawahannya juga tertawa. Aku tidak berbohong. Karena kota South Mantis memiliki seorang yang sangat kuat. Tidak peduli apa identitasmu. Kamu bukan lawannya. Bab 614. Kekuatan pasukan baru. Batu Sahid tahu identitas Nathan. Tidak peduli setinggi apa latar belakang yang dimiliki Julian Lewis. Mengusik Nathan hanya akan berakhir dengan kematian. Terlebih lagi, Julian Lewis menginginkan wilayah South Mantis. Perilaku inilah yang paling dibenci oleh Dewa Perang Kunlun. Pasti akan bertemu. Lalu, Julian Lewis akan mati. Oke. Siapa orang itu? Katakan padaku agar aku bisa mencarinya.
Julian Lewis bertanya sambil tersenyum. Sepengetahuannya, tidak ada yang bisa menghentikannya di kota South Mantis. Batu Sahid berkata, lebih baik kamu tidak mengetahuinya. Dengarkan saranku, segera tinggalkan South Mantis. Bunuh dia. Julian Lewis selalu bersikap keji. Dengan satu perintah, Master Topeng Putih langsung menyerang. Bruk. Begitu cahaya pedang muncul, Batu Sahid perlahan ambruk. Sebelum meninggal, Batu Sahid menunjuk Julian Lewis dan bertanya, ternyata kamu. Batu Sahid langsung terkulai. Sebelum meninggal, dia akhirnya mengenali identitas Julian Lewis. Setelah Batu Sahid jatuh, seluruh ring tinju bawah tanah menjadi kacau balau. Semuanya jangan panik. Mulai sekarang, Julian Lewis akan mengambil alih tempat ini. Orang-orang yang ikut denganku tidak akan rugi. Julian Lewis mengeluarkan teriakan keras. Kami bersedia mengikuti Tuan Julian. Ratusan orang berlutut di tanah satu demi satu dan berteriak. Setelah berhasil mendapatkan club blow, Julian Lewis memandang Yanuar dan bertanya, siapa orang yang dikatakan Batu Sahid itu? Aku tidak tahu. Aku belum pernah mendengar orang seperti itu di kota South Mantis. Kurasa Batu Sahid hanya ingin menakutimu agar tidak dibunuh saja, kata Yanuar. Pengikut Julian Lewis juga berkata, Tuan Muda, kami sudah selidiki semua sebelum kemari. Tidak ada orang seperti itu. Oke, kalau begitu tempat selanjutnya. Tuan Nahresi. Cahaya dingin melintas di mata Julian Lewis. Malam ini merupakan malam badai bagi kota South Mantis. Sebuah kekuatan seperti badai tiba-tiba muncul, membunuh Dewa Batu. Kemudian membunuh Tuan Nahresi. Lebih dari puluhan keluarga yang berkuasa dihancurkan langsung. 27 tempat tinju bawah tanah dan ratusan gym semuanya diambil alih. Yang terjadi kali ini tidak kalah buruk dari jatuhnya Prabu Jayabaya dan runtuhnya Triparta Group. Setidaknya dua masalah itu tidak mempengaruhi orang lain. Tapi kali ini, tidak hanya mempengaruhi yang lain. Caranya juga sangat kejam. Siapapun yang tidak bertekuk lutut akan dibunuh tanpa ampun. Membuat orang-orang panik untuk sementara waktu. Keluarga-keluarga besar merasa khawatir. Khawatir masalah akan datang kepada mereka. Ada kemungkinan yang akan mati berikutnya adalah dirinya sendiri. Terutama, dua bos besar Batu Sahid dan Tuan Nahresi telah terbunuh. Bisa dilihat betapa menakutkannya pihak lawan. Yang paling penting adalah semua orang tidak tahu identitas sebenarnya dari kekuatan ini sama sekali. Tidak ada yang berhasil menyelidikinya. Yang paling mengejutkan adalah Yanuar dan putranya. Mereka mengikuti Julian Lewis sepanjang waktu, meratakan lebih dari puluhan keluarga. Adegan pembunuhan Batu Sahid dan Nahresi disaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Terlalu kuat, sungguh terlalu kuat. Mereka semakin terkejut. Kehidupan keluarga Woods sangat beruntung. Tuan Julian sembarang memilih orang. Dan untungnya memilih mereka. Tuan Julian meminta keluarga Woods untuk mengurus tempat yang telah diambil alih. Ini adalah lompatan besar untuk keluarga Woods dalam semua aspek. Julian Lewis sangat puas dengan rekor malam ini. Tapi dia tidak bangga. Seperti melakukan hal yang sudah biasa dilakukan. Setelah kembali, Julian Lewis menelepon. Dan dia berkata dengan hormat, Guru, aku telah mengikuti instruksi Guru dan telah membersihkan lingkaran bawah tanah di South Mantis. Selanjutnya, mohon beri instruksi. Bagus sekali. Selanjutnya kamu bebas melakukan apapun. Tunggu aku datang ke South Mantis secara langsung. Terdengar suara tua dari ujung telepon. Bersambung.